A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Mungkin ya nggak mudah untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Bicara kalau kita lagi sholat tuh ada aja hal-hal yang bikin kita itu apa ya, nggak bisa konsentrasi. Tapi nggak jarang juga ya sholat kita yang kita lakukan itu bisa terganggu yang menyebabkan kita tuh batal sholatnya. Nah ini yang berbahaya. Nah makanya kita coba ya bahas lagi dalam tema kita pagi hari ini supaya sholat kita semakin sempurna, nggak ada yang namanya cuma hanya menggugurkan kewajiban aja. Kita bahas tentang tema sholat terganggu hal ini, batalkan atau lanjutkan. Nah, aduh kabur. Jadi sholatnya jadi batal. Nah sekarang kita coba lihat dulu ya sebuah tayangan tentang seorang anak perempuan dilecehkan saat sholat isya. Ini dia tayangannya. Ada tahu. Tahu belakang. Nah, ini kan pegangan Pak. Keluar. Nah. Nah, kan? Nah. Lihat tuh. Nah. Iya, kita lihat kayaknya itu anak kecil ya. Kalau nggak salah benar ya. Saya Betul, pernah nonton anaknya. juga itu. Orang lagi sholat itu diri di belakangnya seperti tadi yang jamaah lihat yang ada di rumah. Nah ini Ustadz Syam nih, coba dibahas nih. Kita bicara masalah tentang kasus viral yang pernah terjadi pelecehan saat sholat pada anak nih ya. Ketika sholat di masjid. Apakah ya dalam hal ini orang tua atau anak tersebut harus langsung membatalkan sholat atau ya bagaimana nih? Apa diteruskan sholatnya? Karena kita kan nggak tahu nih di belakang kita siapa atau bagaimana. Mohon izin penjelasannya. Baik, Assalamualaikum. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal kalian. Banyak ulama yang mengambil dari rujukan ayat ini sehingga mengatakan bahwasanya hukum membatalkan sholat tanpa adanya uzur, tanpa adanya keadaan darurat, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh kita seenaknya membatalkan sholat. Tidak boleh kita seenaknya untuk yang namanya mengulangi sholat tersebut karena merasa bahwasanya tadi saya batalin aja deh. Ya udah sekarang saya batalin, ya udah nanti aja sholatnya. Tanpa adanya uzur syar'i, tanpa adanya keadaan darurat. Yang mana yang termasuk keadaan yang boleh membatalkan sholat, maka insya Allah hari ini akan kita bahas. Namun jikalau kita berbicara tentang video tayangan yang baru saja jamaah saksikan di layar kaca, maka keadaan seperti ini adalah masuk di salah satu alasan untuk kita membatalkan sholat. Kenapa? Karena sudah mengancam jiwa orang lain. Contoh misalnya kita lagi sholat, ada anak mendekati kolam. Anak umur 3 tahun, umur 2 tahun. Kolamnya lumayan gede. Anak itu bisa tenggelam. Maka sang orang tua untuk langsung membatalkan sholatnya dan menyelamatkan nyawa orang tersebut. Kita lagi sholat, jangankan anak sendiri, orang lain saja. Kita lagi sholat, ada orang buta lewat. Ternyata di depan tuh ada bahaya. Ada bahaya di depannya, maka kita membatalkan sholat untuk menyelamatkan orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri tadi. Contoh anak kecil kan gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Misalnya ada kasus yang seperti tadi, anak kecil tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka orang yang tadi sholat hendaknya membatalkan sholatnya dan menyelamatkan orang tersebut. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dalam kutipan ulama-ulama mengatakan bahwasanya lebih utama menyelamatkan nyawa dibandingkan melanjutkan sholat. Lebih utama. Walaupun jangan juga karena hal tersebut akhirnya kita menunda-nunda sholat. Enggak juga. Kita sudah berusaha untuk menghilangkan bahaya.
Pernah dengar gak kalau misalnya orang lagi sholat ada ular itu boleh dibunuh? Kenapa? Karena membahayakan nyawa. Apalagi nyawa orang lain. Nyawa sendiri kita jaga, nyawa orang lain juga kita jaga. Maka hal ini bisa untuk yang namanya membatalkan sholat. Dan termasuk daripada udzur syar'i membatalkan sholat. Namun kembali lagi diperingatkan untuk yang berbicara sendiri dan untuk yang mendengarkan bahwasanya tidak boleh seenaknya membatalkan sholat. Kecuali hal-hal yang membahayakan jiwa atau nyawa seseorang. Agama datang untuk menyelamatkan jiwa. Agama datang untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Agama datang untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. Bukan hanya seorang, tapi berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Apalah daya jikalau seandainya sholat itu hanya membahayakan nyawa. Tidak, justru sholat itu datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau ada nyawa yang terancam, membatalkan sholat adalah hal yang disyariatkan. Baik itu nyawa sendiri ataupun nyawa orang lain. Baik itu nyawa keluarga ataupun nyawa orang yang tidak kita kenali. Jadi silahkan untuk membatalkan sholatnya. Namun kalau kita lihat tadi videonya, memang orang tuanya nggak tahu. Karena itu posisinya di belakang. Hilangkan segala macam kemungkinan untuk membahayakan. Karena itu juga menambah kekhusyuan sholat ketika kita sholat dalam rasa aman. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah ini sekarang kita lanjut lagi ya, coba dibuat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Misalnya nih lagi sholat, ya terus ada panggilan dari orang tua. Nah itu sebaiknya bagaimana? Dilanjutkan atau dibatalkan seandainya Ustaz Syam lagi sholat gitu ya kan, dipanggil. Ustaz Syam, Ustaz Syam. Gimana nih batalin Iya, enggak iya. ya? Ini bapak lagi yang manggil. Bapak lagi yang manggil, biasanya penting nih gitu. Terus katanya kalau sholat sunnah boleh dibatalin. Katanya, saya belum tahu nih ya, kita coba klarifikasi sama guru-guru kita. Berbeda dengan sholat wajib, mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Tafadhol Baik, Ustadz. izin Ustaz Bani, Ustaz Sam, dan pertanyaan dari Mas Fadli, punya pengalaman? Pernah. Oh pernah. Pernah. Saya juga pernah punya pengalaman. Lagi salat duha, ada anak-anak ngaji di rumah. Saya lagi salat duha, lagi ngaji anak-anak. Saya salat duha, tiba-tiba Umi ikut, Nur! Langsung jawab, yeah! Semua anak-anak yang lagi ngaji ketawa semua. Tidak apa-apa nak, ini salat sunat. Dan panggilan orang tua adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Terima kasih tim Islam Indah, Trans TV yang luar biasa menyajikan tayangan Islam Indah. Spesial hari ini adalah bagaimana kita lebih sempurna ibadah kita. Dan tadi makasih banyak Ustaz Sam sudah bahas tentang tidak boleh seenaknya dewe. Weh. Keren ya, seenaknya dewe. Ya. Iya. Seenaknya saja, seenaknya diri, seenaknya mau-maunya, sholat, habis itu batalin. Nggak bisa. Karena ini kita lagi ngadap kepada Allah, kok tiba-tiba sinyal diputuskan. Bayangkanlah kalau kita lagi nelpon, tiba-tiba lagi asik nelpon, kita matiin. Waduh, gimana tuh? Nah, maaf, harus saya sampaikan ini. Nah, dalam keadaan tadi yang disampaikan oleh Mas Fadli, gimana kalau ada panggilan orang tua? Kita lihat ukuran, panggilan orang tua itu wajib, salat yang kita lakukan wajib atau sunnah. Maka sebagian ulama berpendapat, kalau salatnya adalah salat sunat, sementara orang yang memang itu adalah orang tua, maka batalkan. Jadi lihat dulu yang pertama, sisi terlihat apakah itu salat wajib atau salat sunnah. Sekali lagi, salat wajib atau salat sunnah. Nah dalam hal ini sebenarnya ada solusi. Ketika kita sholat, tiba-tiba orang tua memanggil dan orang tua tidak tahu, maka posisi yang kita lakukan mengeraskan bacaan peralihan sholatnya, takbirnya, Allahu Akbar. Kalau salat yang bersuara, di salat yang terang, itu pasti kita tidak bersuara. Tapi kalau di salat gelap kayak maghrib, subuh, isya, kita masih bisa membesarkan suara sehingga orang tua tahu ketika kita baca surat Al-Fatihah itu enak. Tapi kalau yang di salat terang yang tidak bersuara, duha, duhur, asar, itu kadang-kala dan panggilan itu lebih banyak di waktu-waktu terang. Ibaratnya otomatis otomatis tidak ketahuan. Apalagi kalau rumah bertingkat atau tertutup. Karena ada kisah Jurais ya, yang dipanggil orang tuanya, Jurais masih tetap salat sunat. Sehingga Jurais ini
berkata ibunya, engkau akan kena fitnah disebabkan karena sakit hatinya orang tuanya. Kebayang nggak? Gara-gara ini sehingga kena fitnah dan sebagainya. Apalagi yang kedua, kita lihat dulu kondisi orang tua yang memanggil. Contoh, orang tua yang lagi sakit parah, yang butuh pertolongan, lalu dia panggil. Maka kalaupun itu salat wajib, itu tinggalkan. Karena mengancam jiwa. Jadi mengancam jiwa. Kemudian yang ketiga, waktu atau ini kondisi, ini masih kalau saya batalin, masih bisa nggak saya salat berikutnya? Takutnya waktunya mepet. Contoh salat isya 4 rakaat atau salat maghrib 3 rakaat yang sangat mepet waktunya. Kalau saya hentikan ini, cepat dulu ya, takut keburu habis waktunya. Kemudian barulah aku beritahukan orang tua aku tentang perihal dan sebagainya. Itu harus, tadi itu sebenarnya mengganggu juga. Makanya mohon izin, ada reaksi yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama tadi, terlihat dari sunnah wajibnya. Yang kedua kondisi orang tua, bahaya atau sangat membutuhkan dan sebagainya. Contoh kita lagi menjaga di rumah sakit, tiba-tiba ada tik, ada panggilan dari orang tua sementara kita yang disuruh jaga, sementara kita sholat, maka batalkan karena itu adalah kondisi jiwa. Yang ketiga, ini kondisi waktu sholat itu sendiri. Dan reaksi kita, teknik caranya. Tapi bagus, jadi ada kaitannya ya antara Ustadz Maulana sama Ustadz Syam tadi. Ya kan kalau kita bicara masalah tentang sholat wajib dan sholat sunnah, kalau sholat sunnah boleh dibatalin. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Tapi sholat wajib pun bisa dibatalkan apabila mengancam jiwa dari orang tua kita. Nah, jazakallah khairan katsiran, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang nih jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, sama-sama kita akan melihat sebuah tayangan tentang merdunya suara kumandang azan. Ini dia tayangannya. Jam 5 azan pertama. Masya Allah, bagus banget nih, kita lagi tadi lagi bahas ini masjid apa ya, masjid Madinah atau masjid Aqsa ya? Kalau Madinah atau bukan. Madinah atau masjid yang lain gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa, tapi ya, terlepas dari itu semuanya, azan tadi kita dengarkan kayaknya merdu banget, bikin hati tenang banget. Nah ada pertanyaan nih, ya berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan juga oleh guru kita Ustadz Maulana, berbicara masalah tentang waktu yang semakin mepet. Nah bagaimana nih Ustadz Bani, apa yang harus dilakukan apabila seandainya kita baru sholat di waktu yang sangat mepet banget, sedangkan sebentar lagi udah masuk azan gitu. Atau bahkan pas lagi sholat, bunyi azannya, ini gimana dibatalin? Nanti kodo aja atau diteruskan? Mohon izin penjelasannya, silakan tafadhol. Masya Allah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Kalau kita lagi sholat, belum kelar sholat, tahu-tahu sudah datang azan untuk sholat berikutnya. Apa yang mesti kita lakukan? Berhenti sholatnya, nanti lanjut berikutnya qadha atau tetap lanjutin? Azan juga tetap. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Barang siapa yang mendapati sholat subuh meskipun cuma dapat 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, maka sudah terhitung sholat subuh.
Jadi rokaat pertama masih gelap tuh. Rokaat kedua sudah terbit matahari, maka terhitung sholat subuh. Dan barang siapa yang sholat asar, 1 rokaat sudah dapat dia, masuk rokaat kedua lalu Allahu Akbar, azan maghrib. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad adrakal asra, maka dia sudah dapat 1 sholat. Nah, jadi kalau kita sholat, mepet waktunya, dapat 1 rakaat saja sudah terhitung adaan. Jadi salat ada adaan, ada qadaan, bukan kobokan, qadaan ya. Adaan berarti salat dikerjakan di waktunya, sementara qadaan di luar waktunya. Jadi meskipun cuma 1 rakaat dapat sudah terhitung adaan, kita tunaikan di waktunya. Tapi kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, pertama, kalau kita salat dapat 1 rakaat, itu betul, memang kita sudah terhitung salat. Ya. Tapi dilihat sebabnya. Kalau sebabnya karena udzur syar'i, misalnya ketiduran, bangun-bangun sudah, 5 menit lagi nih, cepet-cepet salat, dapat hanya 1 rakaat, maka dima'fu. Atau yang kedua misalnya karena kesibukan yang luar biasa, seorang dokter yang melakukan proses bedah misalnya, atau merawat pasien yang tidak bisa ditinggal. Selesai itu, mepet sekali waktu sholat, maka itu masih dibolehkan. Tapi kalau cuma mantengin medsos, 5 menit lagi sholat, cepat-cepat sholat. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, berdosa dia. Sholatnya sah, tapi berdosa. Nauzubillah min dzalik. Permasalahan berikutnya, Ustaz, terhitung 1 rakaat itu kapan? Semua ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan, rakaat terhitung 1 rakaat itu adalah batasannya sampai ruku. Jadi kalau dia sudah ruku, Allahu Akbar, lalu bunyi azan, Allahu Akbar, sudah terhitung 1 rakaat. Tapi kalau dia masih Allahu Akbar, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, belum terhitung 1 rakaat. Ini yang diambil oleh jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan, enggak, 1 rakaat itu sampai sujud. Kalau belum sujud, belum terhitung. Tapi kami dalam hal ini, kami lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama, bahwa kalau sudah masuk sampai ruku, sudah terhitung 1 rakaat. Sebagaimana dulu Abu Bakrah radhiyallahu anhu datang ke masjid, Rasul dan para sahabat sudah ruku. Maka beliau datang langsung Allahu Akbar, ruku, lalu jalan. Masuk ke saf. Setelah itu selesai salat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dahsyat sekali. Meskipun nggak lihat, tapi tahu. Maka siapa yang melakukan itu? Kata Abu Bakar, saya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambahkan semangat untukmu beribadah, tapi besok-besok jangan diulangi lagi ya. Artinya apa? Salatnya sudah terhitung 1 rakaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masya Allah. Ini kalau pada saat Seru ya? takbir, rakaat takbir, baca Al-Fatihah, kemudian azan. Itu apakah nggak kehitung. harus dikodok. Itu sudah hitungannya qada, tapi salatnya Bilang qada. tetap dilanjutkan. Cuma nilainya Walaupun qada. sudah lewat niat. Kan niatnya Iya. pada takbir ada qadaan, adaan. Iya, betul. Jadi kalau sudah masuk waktu salat berikutnya, maka langsung merubah niat menjadi qada. Nah sekarang begini, banyak banget nih kalau kejadian bicara masalah tentang kasus sholat. Apalagi mungkin orang-orang yang udah bertambah umur atau usianya sudah mulai lanjut. Yang paling sering itu adalah yang kejadian seandainya dia buang gas nggak kerasa. Aduh, nggak ada bau sih gitu ya kan, aman-aman aja gitu. Apakah zaman dulu pernah sahabat Nabi ini ada pernah yang kejadian kayak gini? Mungkin bisa dijelaskan nih Ustadz Bani bagaimana nih? Waduh bener nih ya, tapi lihatnya jangan ke Ustadz Maulana kalau agak tua tadi. Buat jamaah yang udah mulai baut-bautnya agak kendor, nah ini penting banget nih. Iya. Tapi nampaknya harus kita jelaskan nanti setelah yang satu Nanti ini. Mas, oke kalau gitu yang di rumah ya jangan kemana-mana, mungkin nggak terjadi pada dirinya tapi terjadi pada orang tuanya, jadi bisa saya kasih tahu ya. Setelah yang satu ini akan dijelaskan oleh guru kita, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Faktor usia ya. Sering ya Ustadz ya? Jadi sering. Enggak.